Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu. Nah, gimana kabar Ananda semua di rumah? Dalam keadaan sehat bukan? Nah, mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sebelum itu Ibu ingin bertanya, kita kemarin telah belajar apa? Ayo, ada yang masih ingat? Ya, betul. Kemarin kita belajar tentang penerapan nilai-nilai gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tentang penerapan nilai-nilai kepemimpinan sesuai dengan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu juga kita akan mempelajari tentang bahan dan teknik dalam pembuatan patung. Wah, sangat seru bukan kegiatan pembelajaran hari ini? Nah, namun sebelum kita melanjutkan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silahkan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk itu Ananda silahkan simak video Ibu. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Semangat! Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, masih ingatkah kalian tentang sikap-sikap yang harus dimiliki seorang pemimpin? Nah, sikap-sikap itu harus senantiasa kita latihkan kepada diri kita sendiri ya. Nah, karena kita itu adalah seorang pemimpin. Walaupun kita tidak memimpin organisasi yang besar, tapi kita kan juga memimpin diri kita sendiri. Nah, ketika kita sudah menerapkan nilai-nilai kepemimpinan bagi diri kita sendiri, nah otomatis kita akan menjadi pribadi yang lebih baik ya, dan dapat menjalin hubungan baik juga bersama orang lain. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana ya agar kita dapat menerapkan nilai kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, berikut Ibu akan contohkan beberapa sikap yang bisa kita lakukan. Yang pertama, nah, kita harus bertanggung jawab saat mengerjakan tugas, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Nah, coba di sini Ananda siapa yang sering rajin dalam mengumpulkan tugas sehari-hari? Nah, bagus. Berarti Ananda sudah menerapkan sikap kepemimpinan dalam diri Ananda semua. Nah, yang kedua, bekerja sama secara baik dengan orang lain. Nah, kita kan makhluk sosial ya. Tentu dalam melaksanakan segala sesuatunya membutuhkan peran orang lain, karena kita tidak bisa mengerjakan apa-apanya seorang diri ya. Nah, oleh karena itu kita harus bekerja sama dengan baik ya dengan orang lain. Nah, yang ketiga, mementingkan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Nah, dari situ kita harus belajar bahwa kepentingan bersama itu adalah yang harus kita utamakan dibanding kepentingan diri sendiri ya, seperti asas koperasi itu yang kekeluargaan. Ya, sekarang yang keempat, mampu membuat keputusan atas suatu masalah. Nah, ketika kita dirundung masalah, tentu penyelesaian yang terbaik itu harus kita pilih. Jangan membiarkan suatu masalah berlarut-larut. Nah, jika kita sudah mampu menerapkan nilai kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari kita, pasti akan banyak sekali manfaat yang kita peroleh. Manfaat tersebut diantaranya kita dapat menjadi orang yang lebih bertanggung jawab. Nah, selain itu lebih disiplin dan memiliki nilai kepedulian yang tinggi ya. Nah, dengan semakin banyak orang yang menerapkan nilai kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari, maka kualitas masyarakat Indonesia dapat semakin baik dan Indonesia dapat menjadi negara yang lebih maju seperti itu. Gimana di sini anak-anak sudah mulai belajar menerapkan nilai-nilai kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari? Yuk mulai dari sekarang. Nah, di
sini Ibu akan mengajak kalian dalam kegiatan Ayo Membaca. Anak-anak silahkan buka bukunya di halaman 125. Di sini terdapat teks yang berjudul Deda dan 5 butir kentang. Mari kita membaca bersama. Dahulu ada seorang pencari kayu bakar bernama Deda. Dia hidup bersama istri dan ketiga anaknya. Mereka keluarga miskin yang tinggal di gubuk sederhana. Sudah seminggu ini turun hujan. Deda pun tidak dapat pergi ke hutan mencari kayu bakar. Istri Deda berkata, "Suamiku, persediaan makanan kita hampir habis. Di sini hanya tersisa 5 butir kentang. Itu pun tidak cukup untuk makan kita sekeluarga." Nah, aku tahu, bersabarlah. Semoga besok tidak hujan dan aku dapat pergi bekerja. Sisa kentang yang ada biarlah untuk makan anak-anak saja, kata Deda. Menjelang sore, ada seseorang yang mengetuk pintu rumah Deda. Setelah dibuka, ternyata ada seorang pengemis tua. Dia basah kuyup kehujanan. Nah, aku sudah berhari-hari kehujanan. Aku juga kedinginan dan kelaparan. Bolehkah aku minta sedikit makanan? Tanyanya. Deda kasihan melihat si pengemis, tapi dia juga tidak punya banyak makanan. Deda bermusyawarah dengan istri dan anak-anaknya. Akhirnya mereka bersepakat untuk memberikan sisa makanan kepada si pengemis. Baiklah, kami akan memberikan 5 butir kentang itu kepadamu. Kami sangat kasihan melihatmu, kata Deda kepada si pengemis. Tunggulah sebentar, aku akan memasaknya dulu, kata istri Deda. Setelah matang, kentang pun dihidangkan. Si pengemis makan 4 butir kentang. Kini kentang yang tersisa tinggal 1. Sebelum pergi dia berpesan, jika kalian mau makan, irislah kentang ini menjadi 5. Pasti cukup untuk makan keluargamu. Deda kemudian mengiris kentang itu menjadi 5. Ternyata kelima irisan kentang itu berubah menjadi 5 butir kentang. Jika sebutir kentang diiris 5 lagi, maka tiap irisannya akan menjadi 5 butir kentang lagi. Begitu seterusnya. Kini Deda dan keluarganya tidak pernah kekurangan makanan lagi. Deda juga membagi-bagikan kentangnya kepada tetangganya. Wah, mulia sekali ya. Sikap keluarga Deda, ya mereka sangat pemurah sekali. Ada pengemis yang ketika kelaparan meminta makanan, walaupun mereka sama dalam keadaan kekurangan makanan, tapi dengan ikhlas bersedia membantu pengemis tersebut. Wah, ini tentu sifat dan sikap yang terpuji. Nah, di sini Ibu punya kegiatan untuk kalian berdiskusi. Nah, di sini bersama kelompokmu, identifikasilah penerapan nilai-nilai Pancasila yang ada pada cerita Deda dan 5 butir kentang di atas. Nah, tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut. Semangat! Nah, anak-anak bagaimana sudah mengerjakannya? Tentu mudah bukan? Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, kalian masih ingat tidak ketika kita belajar tentang patung pahlawan? Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang bahan dan teknik dalam pembuatan patung. Nah, bahan pembuatan patung itu ada yang dari bahan alam dan dari bahan buatan. Nah, bahan alam paling mudah ditemukan itu adalah tanah liat. Nah, dalam pembuatan dan tekniknya menggunakan tanah liat ini juga terhitung mudah. Ya, di sini ada beberapa teknik yang bisa kalian lakukan atau yang bisa kalian gunakan dalam pembuatan patung. Ada 3 teknik. Yang pertama yaitu teknik butsir. Ya,
Teknik butsir ini merupakan teknik dengan cara memijat-mijat bahan, mengurangi bahan, dan menambahkan bahan sampai membentuk bentuk yang diinginkan. Nah, alat bantu membutsir adalah alat butsir. Nah, bahan yang dapat digunakan pada teknik butsir adalah tanah liat dan plastisin. Jadi, ketika kalian memilih bahan pembuatan patung tanah liat atau plastisin, kalian dapat menggunakan teknik butsir ya. Nah, yang kedua itu ada teknik pahat. Ya. Teknik pahat merupakan cara pembuatan patung dengan mengurangi bahan sedikit demi sedikit. Alat bantu yang digunakan yaitu pahat dan palu. Nah, bahan yang digunakan pada teknik pahat yaitu kayu dan batu. Jadi, semisal kalian ingin membuat sebuah patung dari bahan kayu dan batu, teknik yang paling tepat digunakan yaitu teknik pahat. Jadi kalian sedikit demi sedikit memahat kayu atau batu tersebut hingga membentuk bentuk yang kalian inginkan, seperti itu. Nah, yang ketiga, teknik cetak ya, merupakan pembuatan patung dengan cara membuat cetakan, menuang bahan ke dalam cetakan, kemudian membuka cetakan. Bahan yang digunakan biasanya gips. Nah, ini sangat mudah tentunya ketika kita mempunyai cetakan patung misalkan berbentuk Doraemon. Nah, kita tinggal memberi bahan di situ hingga kering, kemudian dilepas cetakannya dan patung pun jadi ya. Nah, jadi seperti itu. Ada 3 teknik dalam pembuatan patung. Kita ulangi ya. Yang pertama, teknik butsir, yang kedua, teknik pahat, dan yang ketiga, teknik cetak ya. Nah, di sini ada kegiatan berkreasi ya. Kalian bisa lihat di halaman 127. Nah, buatlah patung dari bahan lunak di sekitarmu. Kamu dapat menggunakan tanah liat, bubur kertas, lilin, sabun batang, atau plastisin. Buatlah bentuk seperti yang kamu inginkan. Nah, di sini ada contoh membuat patung dari bubur kertas. Perhatikan ya. Yang pertama, siapkan kertas bekas, kemudian rendam kertas kira-kira selama 24 jam sampai lunak atau sehari semalam ya. Silahkan kalian rendam. Nah, yang ketiga, buatlah kerangka menggunakan kawat. Besar kecilnya kawat menyesuaikan besar kecilnya patung yang akan dibuat. Nah, selain itu, 4 kertas yang sudah lunak dapat ditumbuk lagi, lalu diperas dan dicampur dengan lem kanji sampai berbentuk seperti tanah liat. Jadi sudah berbentuk bubur kertas itu kalian beri lem ya. Nah, tempelkan bubur kertas pada kerangka kawat sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Untuk mendapatkan lapisan luar yang halus, lapislah dengan kertas yang berwarna putih dengan lem. Jemur patung di bawah sinar matahari, kemudian 8 keringkan. Setelah kering, warnai patung dengan cat kayu atau cat tembok sesuai warna yang kamu sukai ya. Nah, tentu kalian mempunyai kreativitas yang sangat beragam. Ibu akan menugaskan kalian untuk silahkan sekreatif kalian membuat patung. Boleh dari bahan lunak apa saja yang tadi, bebas ya. Ada yang sabun, ada yang plastisin, tanah liat, ataupun bubur kertas. Silahkan sesuai kreativitas kalian ya. Nanti silahkan kirim dokumentasinya ke guru kalian. Semangat ya. Apabila ada pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komen, oke? Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini selesai. Gimana? Menyenangkan bukan? Di sini kita hari ini sudah belajar tentang bagaimana penerapan sikap-sikap kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kita juga sudah belajar
bagaimana bahan dan teknik dalam pembuatan patung. Nah, tapi sebelum itu Ibu ada satu pertanyaan nih yang bisa kalian jawab pada kolom komen ya. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, mengapa sih manusia merupakan pemimpin bagi dirinya sendiri? Coba, katanya kan tadi kita bisa menerapkan nilai kepemimpinan bagi diri kita sendiri ya, karena kita merupakan pemimpin. Kenapa manusia sebagai pemimpin bagi dirinya sendiri? Ada yang bisa jawab? Coba tuliskan di kolom komen ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini selesai. Terima kasih anak-anak yang senantiasa semangat belajar bersama Ibu. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata dari Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.